Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melengkapi atau melanjutkan uji kompetensi 2 untuk materi kelas 5 SD pada soal nomor 11 sampai dengan soal nomor 10. Karena di video sebelumnya itu adalah soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 10. Baiklah, untuk soal nomor 11-nya, hari ini memotong kue menjadi 16 bagian sama besar. Ia memberikan 4 potong kue kepada adiknya. Perbandingan yang tepat untuk menyatakan bagian kue yang diterima oleh adiknya adalah, jadi misalnya nih nomor 11. Kuenya ini dibagi menjadi 16 potong. Kemudian ada 4 potong yang diberikan ke adiknya. Berarti bagian adiknya itu adalah 4/16. Namun opsionalnya di sini nggak ada, berarti kita sederhanakan, kita sama-sama bagi 4. 4 bagi 4 1, 16 bagi 4 itu 4. Berarti hasilnya adalah 1/4. Maka jawaban nomor 11 adalah yang C, 1/4. Untuk nomor 12, perbandingan 125 ml terhadap 2 liter adalah titik-titik. 125 ml terhadap 2 liter. Untuk satuannya mereka ini masih berbeda ya, maka kita harus menyamakan satuannya terlebih dahulu, yaitu dengan cara merubah mililiter ini menjadi liter. Mililiter ke liter itu naik 3 tangga, berarti 125 kita bagi, kalau 3 tangga berarti kan nolnya 3, depannya kasih 1 berarti dibagi 1000, berarti hasilnya 0,125 liter. Maka 2 liter kita bagi dengan 0,125, maka hasilnya adalah 16. Jadi perbandingannya 1 berbanding dengan 16, karena 0,125 itu kalau kita kalikan dengan 16 maka hasilnya adalah 2 liter, sehingga 2 liter ini adalah 16 kalinya dari 0,125. Jawaban untuk soal nomor 12 yaitu B. Nomor 13, perbandingan 4 kilo terhadap 160 gram adalah 160 gram harus kita jadikan kilogram, karena 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Maka kalau 160 gram kita bagi dengan 1000, maka hasilnya adalah 0,160, atau kalian bisa menuliskannya cukup 0,16. Kemudian 4 kilo, 4 kita bagi dengan 0,16, hasilnya adalah 25. Jadi perbandingannya adalah 1 berbanding dengan 25. Maka jawabannya adalah C untuk soal nomor 13. Untuk soal nomor 14, 1, liter per jam sama dengan mililiter per detik. Jadi 1,8 liter per jam itu kita jadikan mililiter per detik. Oke, dari liter kita ke mililiter. 1,8 kita kalikan dengan 1000, karena dari liter ke mililiter itu turun 3 tangga, maka hasilnya adalah 1800 mililiter. Saya tulis di sini ya mililiternya karena tidak muat. Kemudian 1 jam itu kan 3600 detik, berarti kita bagi 1800 mililiter, karena pernya per detik berarti kita bagi dengan 3600 detik, karena awalnya tadi kan liter per jam tuh.
1800 dibagi 3600, kita coret nolnya aja, berarti 18 kita bagi 36. 18 dibagi 36. Gak bisa ya, kita tambahkan 0, di sini kasih koma. 180 dibagi 36 itu hasilnya 5. 5 kali 36 hasilnya 180. Berarti hasilnya adalah 0,5. 0,5 mililiter per detik. Berarti jawabannya ada pada opsional yang A. Soal nomor 15. 70 cm kubik per menit kita jadikan liter per jam. 70 cm kubik per menit, karena 1 liter itu sama aja dengan 1 desimeter kubik, berarti 70 cm kubik kita jadikan desimeter kubik dulu. Berarti dari sentimeter ke desimeter. Setelah itu kita rubah dari menit ke jamnya. Berarti 0,07 liter dibagi 1/60, karena 1 jam itu 60 menit. Berarti 1 menitnya 1/60. Sehingga 0,07 kita kalikan dengan 60, kemudian kita bagi dengan 1. Kita kalikan ya. 0,07 dikali dengan 60. 7 kali 0, 0, 0 kali 0, 0, 0 kali 0, 0. 7 kali 6 itu 42, tulis 2, simpan 4. 0 kali 6 itu 0, ditambah 4 tetap 4. 0 kali 6 itu 0. Kita jumlahkan 0, 2, 4, 0. Di belakang koma ada 2 angka, 1, 2. Di sini komanya. Berarti 4,2 atau 0,4,2. Kita cukup tuliskan aja 4,2 liter per jam. Berarti jawabannya ada pada opsi yang B. Soal nomor 16. Perbandingan majalah dan koran adalah 2:3. Jika terdapat 15 koran, maka jumlah majalah adalah. Nomor 16. Majalah kita lambangkan dengan M aja, dan koran kita lambangkan dengan K, dengan perbandingan 2:3, dimana korannya ada 15. 15 kita bagi 3 berarti hasilnya 5. Berarti kalau 2 bagiannya dari 5 berarti 10. Berarti ada 10 majalah. Jawabannya adalah B. Nomor 17. Debit air 6 meter per detik mengalir selama 1/2 menit. Volume air yang terkumpul adalah. Berarti nomor 17 ini yang ditanya adalah volume. Debit kita kalikan dengan waktu. Debitnya adalah 6 meter kubik per detik. Kita kalikan waktunya itu 1/2 menit, itu sama aja 30 detik. Berarti kalau 6 kita kalikan dengan 30, itu hasilnya 180 meter kubik, kan detiknya hilang ya. Coret. Jawabannya ada pada opsi yang D. Itu naik 1 tangga, karena pangkatnya itu pangkat 3, berarti kita bagi dengan 1000, maka hasilnya 0,07 desimeter kubik. Kalau udah kayak gini, 0,07 desimeter kubik itu sama aja 0,07 liter. Nomor 18. 2 mobil melaju di jalan yang sama. Mobil A melaju dengan kecepatan 80 km per jam. Mobil B melaju dengan kecepatan 85 meter per jam. Mobil A akan menempuh jarak 120 km, sedangkan mobil B akan menempuh jarak 100 meter. Jika keduanya mulai berangkat bersamaan, yang lebih dulu sampai di tujuan adalah, berarti yang ditanya adalah waktu tempuhnya. Kita hitung dulu waktu tempuh mobil A. Waktu tempuh atau kita tuliskan dengan T, S, atau jarak kita bagi dengan V. Waktu tempuhnya mobil A itu dengan jaraknya 120 ya.
km. Kecepatannya adalah 80 km per jam. Nolnya kita coret aja. 12 dibagi dengan 8. Kita cari. 12 bagi 8 itu 1 kali 8 12 dikurang 8 itu 4. Kita tambahkan 0, di sini kasih koma ya. 40 dibagi 8 itu hasilnya 5. 5 kali 8 40. Berarti 1,5 jam. Untuk mobil B, jarak tempuhnya jaraknya tadi 100 dibagi dengan 85. 100 dibagi 85. Di sini 1, di sini 85. Kita kurangkan. 100 kurang 85 itu 15. 150 kita bagi dengan 85. Hasilnya 1. Di sini tetap 85. Kita kurangkan, sisanya masih 65. Kita tambahkan 0. Atau misalnya kalau susah dengan cara seperti ini, kita bisa menyederhanakan dengan cara sama-sama kita bagi 5. Kalau 100 kita bagi 5 itu hasilnya 20. Kemudian 5 kita bagi 5 itu hasilnya 17. Berarti 20 per 17 jam. Bisa kita lihat dari pembagian yang udah kita lakukan, ini kan hasilnya udah 1,1. Otomatis mobil B ini sampainya lebih dulu. Karena apa? Karena mobil A itu tadi 1,5 jam, sedangkan mobil B nya 1,1. Otomatis mobil B itu lebih sampai tujuan duluan ya. Berarti jawabannya pada soal nomor 18 adalah B, yaitu mobil B. Nomor 19, pada suatu peta dengan skala 1 berbanding 200, letak rumah Ardi adalah 2 cm dari lapangan. Jarak sebenarnya letak rumah Ardi dengan lapangan adalah, diketahuinya adalah skala, di mana skalanya 1 berbanding dengan 200, kemudian jarak pada peta atau saya singkat JP itu adalah 2 cm. Yang ditanya adalah JS atau jarak sebenarnya. Jarak pada peta dibagi dengan skala. Jarak pada petanya adalah 2 cm, skalanya 1 berbanding 200. Kalau udah kayak gini, kita balik ya. 2 dikali 200 per 1. 2 kali 200 hasilnya 400 cm. Karena jawabannya 400 cm itu nggak ada di pilihan ganda, berarti 400 cm kita jadikan meter. Berarti naik 2 tangga dong, dibagi dengan 100. Kita coret aja, 4 bagi 1, 4, jadinya 4 meter. Jawabannya adalah D untuk soal nomor 19. Untuk soal nomor 20, jarak rumah Elsa dan Gia adalah 250 meter. Jika mereka ingin membuat peta berskala 1 banding 500, maka jarak rumah Elsa dan Gia pada peta adalah, berarti yang ditanya adalah jarak peta atau kita singkat JP. JP itu rumusnya skala kita kalikan dengan jarak sebenarnya. Skalanya adalah 1 berbanding 500 dikali JS nya, jarak sebenarnya 250 meter. Namun karena ini masih meter dan 500 yang ini adalah senti, berarti 250 nya harus kita ubah dulu jadi meter. 250 meternya kita ubah jadi sentimeter. 1 per 500 dikali 250 meter ke sentimeter itu kan turun 2 tangga, berarti kita kali 100. 1 per 500 dikali, ini nolnya langsung kita kaliin ya, di jumlah nanti nolnya ada 3. 25 kali 1 kan tetap 25 tuh, ditambah nolnya 3, berarti 25.000. 1 kali 25.000 tetap 25.000, kita bagi dengan 500. Nolnya kalau pembagian bisa kita coret aja ya, jadi tinggal 250 dibagi 5.
Nah, lebih mudahnya 25 kita bagi dengan 5. Hasilnya 5. Kita tambahkan nolnya tadi 50. Berarti 50 cm. Jawabannya ada pada opsi yang C. Oke, itulah tadi pembahasan soal nomor 11 sampai dengan soal nomor 20 pada uji kompetensi 2 materi kelas 5 SD. Dan saya ucapkan terima kasih untuk yang udah nonton video ini sampai habis ya.